Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya akan mengupdate video ataupun pemberitaan terbaru tentang sepak bola Indonesia. Jadi ada dua hal yang membuat tim lawan ya atau negara lawan di regional Asia ataupun Asia Tenggara itu ketar-ketir ya teman-teman. Kita akan lihat di sini bagaimana Pak Erick Thohir ya berniat meningkatkan gitu ya Liga Indonesia gitu ya menjadi nomor 2 di ASEAN dan menjadi nomor 12 di Asia. Nah, ini bikin apa ya? Bikin negara-negara sekitar itu cukup panik ya teman-teman dengan peningkatan sepak bola Indonesia. Kita lihat dulu Top 2 ASEAN, top 15 Asia. Wah, itu target yang nggak main-main tuh dari Pak Erick Thohir. Ya, aku kasih tahu sama kalian ya. Kita sekarang ada di rank 27, itu poin kita itu 13 ribuan ya, poin koefisien klubnya. Sementara rank 15 itu ya, yang terdekat, itu ada Liga Hong Kong. Liga Hong Kong poinnya itu 23 ribu. Jadi untuk masuk ke rank 15 Asia aja, kita itu harus mengejar 10 ribu poin. Nah, sementara poin yang didapatkan kompetisi negara per tahun itu, kalau rank 13 ke bawah, itu per tahunnya itu hanya mencapai 2000 ya. Kalau kita lihat ya, data dari tahun ke tahun itu 2000. Artinya kalau kita mau ngejar Liga Hong Kong aja, itu kita butuh 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, 5 tahun artinya apa? Nggak mudah ya. Nggak mudah. Apalagi kita mau ngejar Malaysia ya, yang di rank 12. Jadi, kita harus sama-sama mendukung program Pak Erick Thohir itu ya. Jadi, poin itu bisa bertambah dengan apa? Dengan ya Persib Bandung dan Madura United berprestasi ya di Asian Challenge Cup dan juga di Asian Champions League 2. Nah, terus juga liga kita itu baik gitu loh. Penontonnya banyak. Makanya untuk teman-teman yuk nonton Liga 1 yuk. Nonton Liga 1 beli paketnya gitu loh. Atau nonton ke stadion juga boleh. Yuk kita nonton. Terus juga ketertiban liganya. Ada kemarin tuh ya supporter liga ya, supporter tim besar nih marah-marah sama PSSI gara-gara larangan away. Ku kasih tahu sama kalian ya, kalau kalian nggak tahu apa-apa ya soal program dari PSSI, nggak usahlah banyak bacot ya. Kita dukung yuk. Pokoknya kalau sekarang katanya masih dilarang away, jangan away dulu. Supaya apa? Supaya poin ini bisa kita jaga untuk mengejar rank 15 seperti yang dicanangkan Pak Erick Thohir. Terus juga kita dukung semua klub untuk nanti pada saat lisensi AFC ya, itu bisa lulus gitu loh, lulus. Kemarin kan cuma 6 klub aja yang lulus, maunya 18 lulus. Dengan apa? Ya kita beli jersey-nya yuk, kita dukung setiap program dari klub. Kita beli jersey-nya, beli tiket ke stadion, nonton di TV, beli paketnya. Supaya apa? Supaya rank Liga 1 ini bisa naik dengan cepat ya. Itu butuh support dari kalian semuanya, pecinta sepak bola Indonesia ya. Tanpa kalian, Liga 1 itu akan sulit untuk mengejar Liga Hong Kong, apalagi Liga Malaysia ya. Kita semangat semuanya untuk memajukan Liga 1 kita. Salam Di Matteo. ya selain dari peningkatan liga yang tidak main-main ditarget oleh Pak Erick Thohir ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini media Vietnam itu ya ketar-ketir melihat Nathan dan Elkan itu ya tampil impresif di Inggris gitu teman-teman. Di sini menurut CNN Indonesia gitu ya, media Vietnam menilai penampilan gemilang Nathan Joaon dan Elkan Bagot di klub Inggris jadi peringatan bagi timnas ya, menjadi peringatan bagi negara regional gitu ya teman-teman, karena itu berarti menjadi ancaman. Semakin impresif pemain-pemain Indonesia yang di luar negeri, maka semakin tajam dan menjadi ancaman gitu ya. Nih, Sohat turut memantau kiprah dua punggawa timnas Indonesia yang bermain di klub Inggris gitu ya. Nathan jalani debut bersama Sonsewa, begitu pula dengan Bagot di Blackpool gitu ya teman-teman. Keduanya tampil sebagai starter di Carabao Cup gitu teman-teman. Baik Nathan dan Bagot tampil gemilang bersama klubnya masing-masing. Nathan turut andil mengantar Swansea menang 3-1 atas Gillingham, sementara Bagot ya sukses membawa Blackpool menang 4-0 atas Burton Albion gitu ya teman-teman. Jadi ini menjadi perhatian banget bagi gitu ya negara-negara regional. Saya yakin bukan hanya Vietnam gitu ya, tapi Malaysia, Thailand itu pasti memantau gitu perkembangan pemain-pemain Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya.
Hasil positif ini membuat Soha ketar-ketir ya teman-teman. Penampilan impresif Nathan dan Bagot dianggap sebagai kabar baik bagi pelatih Indonesia Sintayong gitu ya teman-teman. Soha juga mengamati penampilan Nathan dan Bagot di klubnya masing-masing. Kedua pemain Indonesia tersebut mendapat pujian ya teman-teman. Bek berusia 22 tahun itu Nathan ya bermain apik dan berkontribusi signifikan terhadap kemenangan tim tuan rumah dengan skor 3-1 ya, sehingga lolos putaran kedua Piala Liga Inggris gitu teman-teman. Penampilan tersebut membuat pemain internasional Indonesia itu semakin berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak di Swansea gitu ya teman-teman pada Liga Inggris. Sama halnya dengan Nathan, Bagot juga dinilai bermain bagus dan menikmati kegembiraan saat tim tuan rumah Blackpool menang telak 4-0 gitu ya teman-teman. Jadi ini menjadi peringatan baik dari liga kita gitu ya, lalu juga dari penampilan impresif pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar negeri ya. Pemain kita juga akan meningkat ketika liga dimulai dengan lebih baik gitu ya teman-teman. Pemain di luar negeri juga bermain baik. Ini menjadi perhatian gitu ya ternyata bagi Vietnam ya, karena bagaimanapun Indonesia sekarang sudah menjadi lawan yang tangguh gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.